Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumor Sejuk Podcast Mandua Pesisir Selatan. Oke, sahabat Rumor Sejuk Mandupes, kali ini bintang tamu kita seorang alumni yang luar biasa, Masya Allah. Namanya, siapa nama? Ini Yolanda. Nama Yolanda. Say hello lah dulu. Halo. Nama Yolanda, kampung di Tapan. Mak saya usah memperkenalkan. Kampung di Tapan. Terus yang saya tahu kan, mantan limo sama Diman. Hah? Nggak ada Ustaz. Nggak ada. Terus tamat tahun 2020. 2021. Hah? 2021? Iya. Kalian 2020 siapa tamat? Di atas jalan? Yang di atas jalan? Rombongan. Fauzan. Iya, Bang Fauzan. Oh iya, enggak. Iya. Kak Sugesti kan? Hah? Sugestinya tahu sana? Enggak tahu. Iya, Yolan kan termasuk murid pertama. Murid pertama sana. Murid pertama. Ustaz masuk sini 2019. Waktu itu Yolan kelas? Kelas 2. Hah? Kelas 2. Iya, Ustaz. Iya, kelas 2, enggak? Iya, benar-benar. Ngajar apa, Ustaz? Ustaz ngajar usul fikih. Iya, usul fikih. Iya, usul fikih. Oke, jadi sebenarnya maaf secara pribadi sedang menunggu-nunggu Yolan dari dulu-dulu tuh sudah di request bila kapan Yolan pulang, kapan Yolan pulang. Tapi katanya iya libur besok pulang. Udah berapa lama nggak pulang? Udah 1 tahun sih, Ustaz. 1 tahun, 1,5. Iya, 1,5 tahun. Berarti artinya memang belum pernah pulang sejak pergi. Belum. Jadi Yolan ini kuliah di FDI, apa namanya? Di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Masya Allah, anak Jakarta lo ya. Yolan ini kuliah di apa nama? Fakultas Dirasat Islam ya? Iya, jurusan ya. Di UIN Syarif Hidayatullah. Oke, pertama saya mau nanya tentang ini. Pertama pertanyaannya, enak mana kuliah atau di mana? Dua-duanya enak sih. Cuman gimana ya jelasinnya? Yang membedakan kehidupan di mana dengan kehidupan di kuliah itu seperti apa? Karena kenapa Ustaz tanya gini gitu? Kenapa Ustaz tanya gini? Karena anak-anak sekarang itu dia ngomongnya gini. Apa ngomongnya? Aduh, kapanlah tamat dari man, bosan muak gitu kan. Iya, ya seperti itu. Lalu mereka pikir emangnya setelah man hidupmu akan bahagia, ada enak atau apa beban gitu. Kira-kira menurut Yolan bedanya apa? Kalau mungkin tergantung orangnya sih, cuman kalau lebih dibandingin sama SMA atau di MAN sama kuliah itu lebih enakan di MAN sih daripada kuliah. Karena kalau kuliah tuh lebih apa ya, kayak lebih tanggung jawab untuk diri kita hidup itu kayak berat banget gitu. Terus kalau di SMA sederajat atau MAN gitu kan kita masih ini ya nggak terlalu banyak lah yang dipikirin gitu. Kalau udah kuliah tuh beda cerita lagi gitu. Kita harus mikirin buat kedepannya gimana gitu. Sudah ada beban hidup. Dan kita tuh udah mulai ngerasain buat harus sendiri gitu. Dan kedepannya juga nanti kita pasti juga sendiri, pisah sama orang tua gitu. Jadi apa ya? Ya susahnya di situ sih. Cuman kalau dijalanin, insya Allah enggak lah. Bebannya beda. Sebenarnya, Ustaz pun kan sebenarnya ketika ada anak-anak yang bilang gitu, lebih kalian nggak merasakan Ustaz kalau bisa jual beli waktu di mantu Ustaz akan beli. Asing itu kayak sama teman-teman kita belum ada beban pikiran mau ke sana kemari gitu. Bebas gitu. Oke, setelah itu ini perjalanan misalnya. Setelah itu Yolan tes ke Mesir. Berapa nilai tesnya waktu itu? Pokoknya tidak tuntas. Enggak lulus. Tapi alhamdulillah sih. Pokoknya tuh semuanya tuh udah diatur ya. Dan kalau seandainya lulus itu nggak tahu gimana di Mesir ya Allah. Sedangkan di FDI aja kayak ya udah sih jalanin aja gitu.
Iya, pergi di Mesir. Gitu. Ke Mesir. Kalau di Mesir. Kalau di Mesir udah berapa kali ya? Tesnya 2 kali, Ustaz. Ikut 2 kali? Ya. Di waktu di Jakarta ikut juga? Oh, enggak sih. Enggak. Oh, waktu itu pertama Waktu itu kan kalau di sini itu iya, pas waktu di sini kan itu apa namanya? Tes pertama itu ada kendala gitu. Oh, Udah beberapa iya. nama yang terkendala gitu. Nggak tahu karena apa, kendala apa gitu. Jadi diulang lagi, Ustaz. Ya, tes selanjutnya enggak juga lolos kan? Oke, baik. Lalu akhirnya Yolan memutuskan untuk kuliah di FDI. Kuliah di FDI berat atau mudah? Berat banget. Berat banget sih. Banget. Kenapa ambil itu? Gara-gara siapa? Gara-gara Ustadz. Aduh. Sebenarnya Ustaz dari lama-lama itu memang merasa bersalah ketika menyuruh kalau ketika terbebani sesuatu yang berat itu Ustaz merasa bersalah. Memang kan udah lama Ustaz enggak WA Yolan kan sebenarnya kan? Iya. Iya kan? Biasanya dulu waktu Yolan awal itu sering WA sama teleponan sama istri Ustaz juga sama Kak juga. Kenapa udah lama karena Ustaz merasa nggak enakan itu kenapa dulu nyuruh Yolan itu. Tapi sebenarnya masih niat baik. Sebenarnya mau minta maaf kenapa nyuruh Yolan di situ dulu. Gitu. Tapi sebenarnya Ustaz melihat kenapa Ustaz sangat gregetan melihat Yolan sekarang. Karena Ustaz lihat Yolan di media sosial itu luar biasa gitu perkembangannya. Enak nak Jakarta. Lalu Ustaz sering bilang ke kelas-kelas, tanya ke kelas-kelas, kalian tahu sama Kak Yolan? Oh belum, ternyata belum masuk. Waktu itu kelas 11, dia itu luar biasa orangnya. Dulu sampai sekolahnya, kuliahnya di Jakarta. Gitu. Orang-orang sini kan memang pikirannya kuliah di mana? Padang ini. Ustaz pikiran ke Jakarta lah. Ngapain kalian gunain masa muda kalian batasi masa muda kalian gitu. Selain pengalaman yang asik Yolan setelah pergi ke Jakarta atau apa? Pengalaman? Gimana ya? Yang asiknya di sana apa? Asik sih, semuanya asik sih, Ustaz. Oh, semuanya asik. Ustaz tanya dulu. Biasa aja. Ustaz tanya dulu, FDI ini apa? Supaya kawan-kawan nanti kalau masuk, insya Allah mudah ya? Masuk sana mudah? Kalau sekarang tuh udah agak seleksinya udah agak itu Ustaz, ada agak ketat gitu. Mungkin kemarin tuh ya nggak tahu ya. Mungkin kemarin karena ada masalah gitu ya. Nggak yang COVID itu. Oh, COVID. Tapi nggak tahu juga sih, nggak tahu juga. Ya pokoknya itu. Iya, di sana FDI itu kuliahnya bagus atau tidak? Dia kuliah apa sebenarnya FDI? Kok berat gitu? Kalau FDI itu sebenarnya nggak berat untuk orang-orang yang udah punya bekal bahasa Arab yang bagus gitu. Sedangkan gimana? Kalau Yolan ya. Saya. Biasanya kalau Jakarta pakai gua. Enggak. Ya enggak. Gua biasa gitu. Aja. Biasa. Biasanya kalau Yolan tuh di Jakarta tuh kayak kita kan nggak terlalu banyak punya bekal bahasa Arab ya. Maksudnya cuman bahasa Arabnya yang dasar banget gitu. Sedangkan kalau di FD itu kan memang semua mata pelajarannya tuh berbasis Arab gitu. Iya. Oh, berarti semuanya? Iya, semuanya. Yang tidak apa? Yang tidak ya ada bahasa yang Inggris. Umum, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau semester 1 tuh ada Ustaz. Semester 1 tuh masih ada umumnya kayak PKN gitu. Itu malahan waktu pelajaran PKN sama itu tuh ditanyain PKN-nya mau di bahasa Arabin apa enggak gitu. Nah, terus kawan-kawan jawab apa? Nah, enggak lah Ustaz, kalau pusing banget itu Ustaz. Kalau di bahasa Arabin juga. Nah, jadi tuh itu tunggu dulu, sebelum masuk ke situ, FDI itu tentang apa kuliahnya? Nggak tahu juga sih Ustaz. Pokoknya tuh FDI itu Fakultas Dirasat Islamiyah kan. Nah, dia tuh satu-satunya jurusan yang ada di Indonesia, adanya tuh di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan FDI ini dia tuh kerjasama sama Mesir, Nah, kalau ditanya di Indonesia nih, di mana aja, di UIN mana aja, misalnya di UIN Padang, nggak ada itu jurusan Fakultas Dirasat Islamiyah gitu. Adanya cuma di UIN Jakarta gitu. Nah, berarti kalau kerjasama sama Mesir, berarti semua pelajarannya itu berbahasa Arab, pakai kitab-kitab Mesir gitu. Kitabnya juga di kitab Mesir. Luar biasa, tidak Malahan ada dosennya juga yang. Oh, dosennya di Mesir juga? Ada. Berapa orang?
Yang pernah ini sih yang diajar sama dosennya tuh pernah satu orang sih. Satu Aku nggak orang tahu sih, mungkin ada lagi yang lain. Ya, yang jelas yang pasti kata pengantarnya bahasa Arab. Ya, pasti. Kalau dosen yang lain, Ustaz kan dulu pada awal-awal jalan kuliah kan sering Ustaz Sari gitu, Ustaz lihat dosennya ngajar bahasa Arab pakai bahasa Arab juga. Iya, misalnya kayak fikih kan, fikih itu kan mempelajari kan kalau kita di MAN tuh fikihnya masih pakai bahasa Indonesia gitu kan. Yeah. Nah terus kalau kata pengantarnya juga bahasa Indonesia dari guru-guru MAN gitu kan. Kalau di sana mah pakai bahasa Arab gitu. Iya, terus kan kalau seandainya antum kayak gitu kan kita tahu ya. Kalau seandainya dia udah bahas misalnya apa gitu yang kata-kata yang udah nggak jarang lah kita dengar dengan bahasa Arab gitu, pasti kayak apa sih dosennya ngomong apa sih gitu, pasti kayak bingung gitu. Iyalah, Ustadz pun pertama kali ke Mesir kan kayak gitu, mana paham, apalagi bekal bahasa Arab. Ustadz memang juga nggak, Ustadz dari Man kan, jalan dari Man, Ustadz pun dari Man. Hanya saja dulu Ustadz ada beberapa kitab, satu kitab yang gurunya itu dulu ngajarnya pakai bahasa Arab. Jadi ada bekal-bekal melihat teks Arab lah. Dan tetap saja ketika di Mesir itu pertama kali orang dosennya ngomong bahasa Arab yang nggak paham juga. Susah. Susah. Nah, jadi ini tentang kuliah dulu ya. Ini durasinya kayaknya 30 menit. 40 menit. Tentang perkuliahan, bagaimana Yolan menghadapinya? Kalau awal-awal tuh enggak sih, masih ada usaha dikit. Pas waktu awal-awal tuh masih online ya. Kalau online tuh bisa diakal-akalin gitu. Misalnya kan kita masih nyesuaiin juga waktu itu. Waktu itu pas online itu semester 1 doang kayaknya. Semester 2 tuh udah ada yang online, udah ada yang offline gitu. Nah, pas waktu itu bisa lah tinggi kan. Nilainya juga bagus lah, lumayan kalau segitu kan. Terus semakin ujung kan offline semuanya gitu. Jadi tuh dipinter-pinterin aja sih Ustadz. Sebenarnya tuh emang nggak ada apa ya, bekal gitu. Ada sih, sedikit mah ada. Cuman ya kayak kita tuh dibandingkan teman-teman yang dari pesantren lain tuh enggak, soalnya tuh teman-teman yang lain tuh hebat-hebat semua gitu. Ada nggak bantu Yalan, kelihatan Yalan agak susah, dibantu nggak? Bantu, mereka saling bantu sih. Cuman kan kita kalau sering apa ya, minta bantuan orang kan kayak nggak enak juga, itu yang pertama. Terus kita juga kayak overthinking terus, misalnya kalau kita minta bantuan orang lain, terus mereka pasti juga punya kesibukan masing-masing kan. Nah, kita overthinkingnya di sana. Misalnya mereka sibuk dengan yang lain, kita minta bantuan mereka, terus mereka pasti bilang nggak bisa. Tapi itu tuh wajar, hal yang wajar. Cuman kitanya aja yang kayak gimana ya? Mungkin diri kita tuh terlalu menyusahkan orang lain gitu. Jadi kayak nggak, jadi sedih sendiri gitu. Ya, Ustaz juga pernah kayak gitu sebenarnya. Wah, di Mesir itu kan memang serius, bahasa Arab itu memang sulit. Tapi ketika mengharapkan orang lain susah jadinya. Iya. Terus waktu itu saya coba aja yang ngafal bahasa Arab itu. Kalau di Mesir itu agak lebih mudah sebenarnya. Lebih mudahnya gimana? Penilaian itu diambil dari nilai ujian. Jadi Ustaz hanya fokus nilai ujian. Dan kawan-kawan tuh bilang kalau seandainya kayak gini cara belajar kita di Indonesia ketika Man, rasanya pasti jadi umum gitu. Karena saking beratnya belajar di sana. Gitu. Oke, Yolan, itu tentang kuliah ya. Kira-kira Yolan untuk selain FDI nih, FDI, untuk lingkungan atau UIN Syarif, Yolan rekomendasi nak adik-adik untuk kuliah di sana? Iya sih, maksudnya kalau adik-adik atau teman-teman lah ya. Teman-teman sok kelihatan tua Ustaz. Untuk teman-teman yang mau lulus ya sebaiknya tuh kuliah tuh ya emang sih orang-orang banyak yang bilang kalau kuliah itu di mana aja sama. Cuma sebenarnya tuh beda Ustaz. Kalau segi ini sih misalnya perkuliahan emang sama, cuman ya pengalaman itu tentu beda. Terus lingkungan itu juga berpengaruh sih. Kalau anak ibu kota nih guys. Iya. Terus pokoknya tuh untuk teman-teman tuh cobain lah buat keluar gitu. Kan selama ini juga kita di sini-sini aja gitu. Kita coba liatin yang di luar, orang-orang di luar tuh gimana sih gitu. Jadi tuh kalau seandainya kita lihat orang-orang di luar, misalnya nih
orang kita nih punya kekurangan, pasti punya kekurangan dan kelebihan. Nah, kalau kita udah keluar, itu tuh berasa banget kalau kita tuh kurangnya di sini dan kita lebihnya di sini gitu. Jadi nanti kita tuh bakalan nemu jati diri kita sendiri gitu. Iya. Dan kita jadi baik itu nggak perlu jadi seperti orang lain gitu. Jadi kayak diri kita sendiri gitu. Dengan kemampuan diri kita. Kalau di tempat pokoknya bukan negara kita lah, bukan wilayah kita lah gitu. Jadi itu kita bisa beradaptasi lah, insya Allah bisa lah. Bisa. Berarti masih hidup sampai sekarang ya? Masih, walaupun boleh dibilang kayak, iyalah. Gitu. Ya memang susah memang. Kayaknya Ustaz berpikir dan Ustaz pun melihat diri Ustaz dulu, memang masa muda itu memang harus agak berdarah-darah sedikit. Kata siapa? Kalau kita, Yonan sibuk nggak di sana? Ada waktu untuk bermenung-menung banyak? Nggak kan? Kalau bermenung-menung sih nggak Ustaz. Soalnya, kegiatan penuh ya? Kegiatan nggak sibuk-sibuk banget Ustaz. Maksudnya kayak kalau bermenung-menung tuh buat apa sih gitu? Ya isi aja selagi bisa gitu. Ya entah apa itu olahraga atau apa yang kalian sukain gitu, yang kita sukain gitu. Pokoknya diisi aja gitu. Satu lagi, ini yang menariknya. Saya sering lihat itu postingan Yolan. Itu kok bisa sampai jadi atlet panjat tebing? Kenapa bisa jadi atlet panjat tebing? Dan tadi ngomong akan masuk apa pula? Akan masuk apa? PON. Enggak sih. Enggak sih. Itu enggak tahu sih. Panjat tebing Indonesia itu juara dunia kan? Iya, juara dunia. Berarti kans untuk di situ tuh besar. Iya sih. Sebenarnya besar, cuman ya kita kan baru kenal dunia panjat tebing kan juga selama kuliah. Berapa itu panjat tebing selama kuliah terus? Itu ya kan kita baru mengenal dunia panjat tebing kan, nggak nyampe setahun juga. Nah, Yolan tuh Ustadz kalah sama orang-orang yang emang udah dari kecil dia panjat gitu ya. Ya gitu. Tapi ada sisi positifnya juga sih, kayak dari apa namanya, kesehatan kita sendiri gitu. Pasti berpengaruh, Ustaz. Maksudnya lebih terasa sehat gitu. Iya. Terus kayak lebih apa ya? Kuat aja gitu ngerasanya. Iya. Tunggu dulu, Ustaz pun ngeri ketika itu. Ustaz lihat kan, itu tingginya itu biasanya berapa meter? Itu 16 meter, Ustaz. 16 meter. 16. Memang itu standarnya? Standarnya. Berapa detik? Janganlah, Ustaz. Biasanya Yolan berapa detik? Dulu tuh pas waktu awal-awal kenal panjat itu berapa ya? 16. Nggak nyampe atas itu waktu pas seleksi awal tuh 30 sekian detik gitu. 30 sekian detik. Lama berarti ya? Lama, Ustaz. Berarti mencari-cari dulu. Kalau kemarin langsung itu belum, Ustaz. Masih ada yang lebih lagi, Ustaz. Pernah ikut kejuaraan? Pernah. Kejuaraan apa tuh? Yang kemarin itu kan yang katanya menang itu, Ustaz. Yang katanya menang. Yang menang itu. Itu tuh nggak tahu sih, mungkin. Itu antar apa? Itu antar apa ya? PTKIN se-Indonesia. Se-Indonesia. PTKIN aja, Ustaz, bukan yang lain. Cuman itu mungkin kebetulan sih. Iya, kebetulan. Iya. Di dunia tidak ada kebetulan, dan sebuah prestasi pasti diawali dengan memang usaha. Itu. Berarti juara berapa kemarin? Juara 2, alhamdulillah. Nasional. Nasional. Luar biasa. Itu klub. Dia tuh ada federasi panjat tebing gitu, Ustaz. Indonesia. Ada FPTI, iya, Federasi Panjat Tebing Federasi Indonesia. Panjat Tebing ini organisasi dan banyak organisasinya. Iya, sama kayak misalnya bola gitu. Bola kan ada apanya? Federasi apa? Sepak bola. Sepak bola. Nah, ini FPTI Tangsel. Jadi dari Tangselnya. Jadi FPTI Tangselnya. Berarti Tangsel itu tanding dengan yang lain. Iya, Tangsel. Maksudnya? Tanding dengan misalnya. Kemarin tuh kita ini Porprov Banten. Ke Tangsel. Ada Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Lebak gitu. Terus apa lagi ya? Pokoknya itu. Juara 2.
Enggak, Nggak kalau itu dapat? mah Nggak dapat? enggak dapat. Tapi dari Tangselnya ada dapat 3 emas, terus tapi enggak jalan Ustad. Ada kawan Ada kelas-kelasnya? pasti. Maksudnya Iya. kelas-kelas gimana Sus? Maksudnya kelas anak kecil, kelas umur segini. Enggak, kalau Porprov kemarin enggak Ustad. Oh, Ada sih. Kategori wanita dan pria itu aja? Iya, tapi ada juga Ustad kelompok umur. Oh, Kalau kelompok kelompok umur umur. tuh dari umur berapa itu pokoknya maksimal itu umur 19 tahun kalau nggak salah 2003. Oh gitu. 2003 tahunnya. Yolan mau apa? Mau fokus di situ atau enggak? Sebenarnya mau Ustad. Mau banget sih. Iya. Ya. Kalau saya pribadi enggak masalah. Kalau saya pribadi lah, kalau saya pribadi kan nggak tahu orang tua yang nggak tahu kan. Kalau saya pribadi ya nggak masalah. Misalnya kuliah bukan tidak dipikirin, ya udah santai-santai. Oke lah. Itu satu tentang kuliahnya. Lalu tentang kehidupan orang Minang di apa? Kayaknya Yolan kenapa bisa aktif di organisasi Minang di sana? Atau memang ada perekrutannya? Ada. Maksudnya bukan perekrutan sih, itu tuh bukan organisasi. Cari-cari orang, oh ini ada orang Minang, datang, yuk kita masukkan ke organisasi kita. Atau gimana caranya? Oh, jadi itu KMM itu keluarga Iya, mahasiswa sama. Minang. Oh ya sama di Mesir juga ada KMM. Oh, iya emang ada. Dia di berbagai cabang juga ada. Misalnya Iya. kalau di Bandung juga ada Iya, itu ya terus. KMM. Nah, kita tuh KMM cabang Ciputat. Nah, pas waktu itu kan belum banyak tuh orang yang datang ke Ciputat. Dia cuman beberapa doang yang angkatan 2021. Nah, waktu itu kita tuh apa ya? Kayak kita dimasukin di grup gitu. Oh. Nah, kita ada grupnya. Berarti mereka grup sudah mendata WhatsApp-nya. dulu. Iya, mereka. Atau Yolan bilang saya dari Sumbar juga. Enggak Didata sih. dulu. Mereka yang data. Kan mereka Kok tahu kan mereka kita dengan kan, Yolan? ya kan mereka tuh ada apanya ya? Kayak pas kita apa sih namanya kayak Oh iya. PBAK. Nah, pas kita PBAK tuh kan mungkin mereka lihat data-data kita Oh, gitu. gitu. Orang Minang tuh siapa aja gitu. Nah, pas sebelum ke itu ke Jakarta juga banyak sih yang ngechat. Misalnya kita tuh kan kita yang berangkat kan, maba kan, Iya. masih ambis-ambisnya itu. Iya. Nah, pasti kita nyari kontak-kontak yang seminang gitu, Iya, sesama iya, iya. Minang gitu. Kak, berangkatnya kapan gini-gini ya. Jadi kita kenalnya di sana. Nah, kita dimasukin lah di grup ada grup Minang gitu. Oh, dari situ awalnya. Dan di sana tuh pas yang pemilihan itu tuh kita di ini Ustadz di villa. Kita selama 2 hari 3 hari 2 malam 2 hari 2 malam 2 hari 1 malam nih. 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam nih. Iya. 2 hari 1 malam itu lalu pemilihan apa? Itu yang pemilihan Uda Uni. Ya, Uda Uni. Ya, Uda Uni. Per angkatan tuh ada Uda Uninya. Kalau angkatan Yolan. Kalau angkatan Yolan. Kenapa? Karena waktu itu yang perempuan cuma 2 orang. Oh gitu. Iya. Yolan sama Jika. Bukan, Juika kan belum ke sini, belum ke Ciputat waktu itu masih di sini. Ya. Nah, kan tadi udah dibilang juga kayak yang ikut. Sebenarnya tuh ada Ustadz, udah ada angkatan 21 tuh yang di Ciputat, cuman dianya nggak ikut KMM. Mungkin nggak tahu kenapa. Nah, terus di sana tuh dilihat juga keaktifannya juga dilihat. Misalnya kan di sana kan ada beberapa materi yang disampaikan oleh pemateri juga dan itu tuh semuanya orang Minang. Iya. Maksudnya kayak pematerinya tuh alumni orang Minang dan tinggal di Ciputat gitu. Iya. Bekerja dan udah berkeluarga gitu. Sebenarnya sana. Oke, luar biasa. Saya tanya lagi tentang ini. Kalau misalnya adik-adik mau kuliah ke sana, kadang-kadang orang nih banyak mikirin biaya. Yolan beasiswa. Beasiswa. Oh, beasiswa ya. Rezeki lancar. Kalau rezeki lancar saat alhamdulillah gitu. Soalnya kan kayak gimana ya? Kan awalnya sama kan. Iya, sama kayak teman-teman yang lain juga pasti mikirin ya. Sama. Jalan juga pasti mikirin saat soalnya kan kita kan takut membebani orang tua. Takut membebani orang tua gitu. Kenapa nggak sekolahnya di sini aja gitu? Kenapa harus jauh-jauh gitu? Nah,
kalau jauh kan pasti biayanya Biaya juga mahal gitu. Tapi pikirannya kayak gitu ya. pikirannya gitu, tapi kan karena ada kemauan dan orang tua juga kayak support gitu kan. Jadi ya udah pergi aja gitu. Nanti tapi juga ngeyakinin orang tua juga sih Ustadz, kayak Iya. nanti beasiswa nih di sini, beasiswa, dan emang bener lulus Ya, beasiswa gitu. alhamdulillah ya. Dan di UIN sana tuh banyak sih beasiswa gitu, banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Ustadz pun apa namanya ingin anak-anak yang ada di sini mau kuliah di Jakarta nanti ada dibimbing sama Kak Yolan. Di sana aktif ya. Itu Mapala tuh pergi Iya, ke Mapala iya. Ikut biasanya itu kan juga Mapala ini agak negatif ya. Iya, Kalau di tapi UIN bagus ya. alhamdulillah bagus Ustaz. Maksudnya tergantung kitanya sih. Ya. Kalau Pergaulannya. mau dimanapun kita, kalau seandainya kitanya yang rusak, ya emang rusak semuanya gitu. Gantung kitanya sih. Oke. Penting jaga-jaga aja. Semangat kuliahnya, jangan Ustadz, kalau Ustadz pribadi ketika usia Yolan ini memang agak berdarah-darah. Rasa Ustadz Yolan pun juga seperti itu sekarang. Walaupun selalu tampil senyum menarik di foto-fotonya, tapi terkadang ada perjuangan yang luar biasa yang sedang dihadapi. Ya, semangat berjuang. Semangat berjuang. Kalau nyerah sekarang hancur. Susah. Semangat. Dan cari pengalaman sebanyak mungkin. Oke. Ada pesan untuk adik-adik lah. Kasihlah closing statement. Pesan untuk kuliahnya. Pesan untuk yang udah kuliah atau yang kelas 3 yang bakal kuliah. Pesan ya untuk teman-teman. Adik-adik lah. Teman-teman lah. Kelihatan tuh ntar. Nih buat teman-teman pesannya ya. Apa namanya? Dari Yolan yang sudah kuliah. Dari pribadi. Ya pribadi. Jadi buat teman-teman tuh kuliah tuh jangan sampai salah jurusan yang pertama. Terus kalian tuh juga kayak harus mikirin nanti pas kuliah tuh kalian nantinya abis kuliah tuh mau ngapain gitu. Nah difokusin ke sana, misalnya nanti kalian seandainya mau jadi dokter atau perawat ya kalian jangan ambil FDI. Ambil FDI gitu. Kalian kuliahnya di jurusan yang adalah sangkutannya gitu. Terus semangat juga buat teman-teman yang mau daftar di PTKIN. Iya, sekarang lagi akan pendaftaran. Iya. Ada iklan nggak dari itu? Ada maksudnya sosialisasi dari kuliah Yolan nggak ada di sini? Biasanya kan ada sosialisasi ke apa? Nggak tahu, mungkin bukan ini bukan prioritas. Bukan, maksudnya mungkin ada, cuman nggak tahu itu urusan Dema gitu-gitu sih. Oke, terima kasih. Semoga anak-anak Ustadz kuliah di tempat yang bagus nanti. Kalau bisa cobalah merantau. Gitu. Ke UIN, Jakarta. Ketemu sama Kak Yolan. Kalau nanti ngadu sama Yolan, kalau kurang ngadu nasib, ngadu sama-sama. Kak belum makan ya, kakak sudah 3 hari. Jangan mikir nggak makan, pasti makan kalau di situ. Iya. Pasti makan. Kalau nggak ada nasi? Nggak ada nasi ya udah ini Ustadz, apa minta-minta. Pura-pura bertamu. Enggak. Kalau Ustadz dulu kayak gitu di masjid itu. Misalnya lagi nggak ada nggak ada nasi di rumah, ya, sama nggak ada bertamu ke rumah teman pas ketika dia makan. Kalau kami kan makannya berjamah tadi. Iya, sama. Jadi pas ketika makan kan nasinya segitu juga, tapi umat untuk 6 orang. Biasanya mereka 5 orang. Itu juga UKM juga ya Ustadz. Kalau UKM juga gitu Ustadz. Oh ya, Yolan UKM Mapala. Iya, Mapala yang Arkadia itu. Ya itu asiknya. Kalau lapar ya udah ke gerbong aja, namanya gerbong itu sekretariat. Jadi kepada teman-teman Yolan yang ada di sana, maaf ya nanti kalau Yolan lapar dia ke sana. Kalau Yolan sedang ke sana berarti dia sedang lapar. Tolong. Oke, terima kasih Yolan dan Ustadz sangat sebenarnya bangga pernah menjadi guru Yolan.
Iya, serius lah. Serius, jadi dulu, misalnya kalau Juwika, dia pernah datang ke sini, tapi susah diminta ini nih. Kalau dia ngomong sini, asik juga tuh. Oke. Atau kawan-kawan yang kuliah itu, Ustaz pengennya, ini untuk antum yang sedang kuliah, tolong kalau nanti datang ke MAN, Ustaz ajak antum untuk podcast dan tolong mau ya. Cerita-cerita kayak gini aja. Ya, kasih pemahaman untuk adik-adik tentang kehidupan. Oke, terima kasih Alan Rason dari tadi tutik-tutik. Oke, terima kasih. Sekian podcast kita pada hari ini, Rumor Sejuk. Rumor Sejuk ini salah satu inovasi di madrasah kita, Rumah Moderasi Sejuta Edukasi Penyejuk Hati. Oh alah, siap buat Ustaz. Ustaz Agil Adianda Putra. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.